灵气浓度远非地丑可比。姐，居然卖1亿灵石！这巫毒性北堂祸水啊！你们还真是不挑。在外面闯什么祸？物色几个资质上佳的鼎炉，姿色也是绝佳。有很久没人敢如此挑衅。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Kontinen bagian ke-145 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Chen Tian, Luosi dan juga Meng Qingjiu yang sedang berjalan-jalan di kota kekaisaran. Chen Tian begitu kagum karena banyak harta spiritual yang diperjualbelikan di tengah pasar. Tuan Jian kemudian meminta Chen Tian untuk melihat tungku yang dijual oleh salah satu pedagang. Tanpa panjang lebar, Chen Tian langsung bertanya berapakah harta tungku yang dijual oleh si pedagang itu. Pedagang memberitahu kalau harga tungku pembakaran yang dia jual seharga 100 juta batu spiritual atau bisa ditukar dengan harta spiritual. Sontak ucapan si pedagang membuat orang lain kaget. Mereka tidak menyangka kalau tungku rongsokan seperti itu berani dijual sangat mahal. Sementara itu Chen Tian langsung memberikan uang sebanyak 100 juta batu spiritual kepada si pedagang untuk membeli tungku pembakaran. Tentu saja hal ini membuat dua orang warga tertawa karena bagaimana bisa ada orang bodoh yang mau membeli tungku rongsokan dengan harga jual tidak masuk akal. Ternyata tungku yang dibeli oleh Chen Tian bukanlah tungku sembarangan. Diketahui tungku ini merupakan tungku bulan biru yang merupakan salah satu dari 9 tungku legendaris. Si pedagang kemudian berbicara kalau Chen Tian terlihat seperti orang asing. Dia menyarankan Chen Tian untuk segera pergi jika memang sudah selesai melihat-lihat. Ternyata di sekitaran pasar biasanya ada tuan muda dari keluarga Beitang yang selalu menindas orang lain. Karena penampilan Chen Tian begitu mencolok dan membawa dua orang wanita cantik, maka si pedagang takut kalau Chen Tian akan menjadi korban. 看你面生多句嘴，这巫毒性北堂祸水啊！ Sementara itu di jalanan pasar, ada rombongan tuan muda Beitang Feng yang sedang menindas seorang wanita. Ternyata wanita ini mempunyai seorang anak yang sudah menyinggung Beitang Feng. Dia kemudian menyerahkan bunga rotan darah sebagai permintaan maaf dan meminta Beitang Feng melepaskan anaknya. Dari arah lain, beberapa warga menilai wanita itu sangat malang karena harus berurusan dengan Beitang Feng. Diketahui Beitang Feng selalu mendapatkan perlindungan dari pamannya yaitu Beitang Xiu Yuan. Ketika si wanita bertanya di mana keberadaan anaknya, Beitang Feng kemudian meminta penjelasan dari para pengawalnya karena dia lupa dengan nasib anak dari wanita ini. Pengawal Beitang Feng menjelaskan kalau anak si wanita selalu melawan ketika ditangkap, jadi anak itu bunuh diri dan nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Tentu saja hal ini membuat si wanita sangat terpukul, namun Beitang Feng tidak peduli lagi dan meminta pengawalnya untuk membereskan si wanita. Ketika para pengawal hendak membawa si wanita pergi, tiba-tiba saja serangan balok es menghantam mereka bertiga. Seketika 3 orang pengawal dari tuan muda Beitang langsung tewas. 你们还真是不挑。 Ketika Luosi hendak menyerang Beitang Feng, tiba-tiba saja muncul perisai yang berasal dari giok di tubuh Beitang Feng. Chen Tian yang berusaha menebaskan kekuatan pedang juga berhasil ditahan oleh kekuatan jiwa dari Beitang Xiu Yuan yang dibawa oleh Beitang Feng.
Jiwa Beitang Xiu Yuan merasa kesal karena keponakannya malah tidak berlatih giat di rumah dan berkeluyuran di tengah pasar seperti ini. Beitang Feng menjelaskan kalau dia sedang mencarikan hadiah untuk pamannya yang berulang tahun. Dia juga menunjukkan kalau Luo Xi dan Meng Qingjiu merupakan hadiah yang sudah ditemukan. 在外面闯什么祸？ 物色几个资质上佳的鼎炉， 姿色也是绝佳。 Beitang Xiu Yuan kemudian berterima kasih karena keponakannya sudah perhatian, tapi di sini Beitang Feng mengadu kalau Chen Tian sudah membuat kekacauan di tengah pasar yang sama saja dengan tidak menghormati keluarga Beitang mereka. Aduan ini membuat Beitang Xiu Yuan langsung mengeluarkan tekanan sembari berkata siapapun yang berani menantang keluarga Beitang maka harus mendapatkan hukuman mati. Namun belum selesai Beitang Xiu Yuan berbicara, Chen Tian langsung melakukan serangan menggunakan kekuatan jiwa dan membuat jiwa Beitang Xiu Yuan hancur lebur. Momen ini membuat Beitang Feng kaget karena bagaimana bisa jiwa dari paman keduanya dihancurkan dengan mudah. Beitang Feng pun berniat kembali ke kediaman keluarga Beitang untuk melaporkan kelakuan dari Chen Tian. Namun belum sempat dia pergi, Chen Tian sudah memberikan tampolan. 好像护不住你。 Kelengahan dari Beitang Feng dimanfaatkan oleh si wanita yang anaknya mati untuk menusukkan sebuah pisau. Beberapa kali tusukan pisau yang mengenai tubuh Beitang Feng seketika membuat tuan muda ini langsung tewas. Si wanita kemudian berterima kasih kepada Chen Tian karena sudah memberikan bantuan untuk menghajar Beitang Feng. Dia meminta Chen Tian untuk segera pergi karena keluarga Beitang pasti akan segera datang ke tempat ini. Benar saja, tak lama kemudian paman kedua dari Beitang Feng yaitu Beitang Xiu Yuan muncul di tengah pasar. Beitang Xiu Yuan sangat marah karena ada seorang bocah yang berani membunuh salah satu keturunan keluarga Beitang. Tanpa rasa takut, Chen Tian maju ke depan sembari berkata kalau Beitang Feng sangat pantas untuk dibunuh karena semua kelakuannya selama ini. Ucapan Chen Tian ini membuat Beitang Xiu Yuan murka. Ia pun langsung mengeluarkan tekanan untuk membuat Chen Tian berlutut di hadapannya. Karena Chen Tian masih mampu bertahan, tentu hal ini membuat para warga kaget. Mereka mulai bertanya-tanya siapakah identitas Chen Tian sebenarnya. Di saat Chen Tian terkena tekanan, Tuan Jian keluar sembari berkata kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan penerobosan karena sedang melawan orang yang mempunyai ranah lebih tinggi. Satu serangan jiwa dari Chen Tian berhasil menghancurkan tekanan yang dibuat oleh Beitang Xiu Yuan. Tentu hal ini membuat Beitang Xiu Yuan kaget karena bagaimana bisa seorang bocah mempunyai kesadaran spiritual seperti seorang sain. 一举突破神念天下第五重。的神识，这怎么可能？ Serangan pedang pun langsung digunakan oleh Chen Tian untuk menyerang Beitang Xiu Yuan. Namun Beitang Xiu Yuan percaya diri bisa menahan serangan pedang Bang MC karena perbedaan ranah di antara mereka terpaut jauh. Kepercayaan diri Beitang Xiu Yuan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.